Kita menerima pertanyaan dari pihak lajnah. Mereka bertanya bahwa dalam daras yang kemarin, Huzur menyebutkan berdasarkan ayat Al-Quran bahwa gunung-gunung dan bumi menolak untuk memikul amanah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Ayatnya berbunyi, Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Berdasarkan ayat inilah pertanyaan ini diajukan. Pertanyaannya adalah bagaimana atau mengapa gunung menolak untuk menanggung amanah tersebut? Bukankah pertanyaan ini hendaknya dimulai dari kata langit? Mengapa langit menolak untuk menanggung amanah ini? Jadi, jika Allah Ta'ala memberikan amanah kepada langit dan langit menolak, apa artinya ini? Dan pertama, langit menolak, lalu kemudian bumi pun menolak. Jadi, bagaimana langit bisa menolak hal seperti itu? Sebenarnya, arti dari hal ini adalah bahwa kata langit mengacu pada kekuatan-kekuatan agama, sedangkan maksud dari kata bumi adalah kekuatan-kekuatan duniawi. Selain Rasulullah SAW, tidak ada pemimpin agama atau kekuatan agama atau suatu kelompok agama yang memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak Al-Quran jika diturunkan kepada mereka. Dari segi kekuatan dan kemampuan, maksud dari kata gunung adalah orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Kata ini mengacu pada orang-orang yang kekuatannya mirip dengan gunung yang tinggi. Jadi inilah arti dari ayat ini. Kalau tidak, ayat ini tidak dapat diterjemahkan atau difahami dalam arti harfiahnya. Langit mengacu pada kekuatan agama, bumi mengacu pada kekuatan duniawi, dan gunung mengacu pada kekuatan yang luar biasa, menakutkan dan sangat kuat. Semua hal ini telah disebutkan karena kemampuan yang dibutuhkan Al-Quran dalam diri manusia tidak dapat ditemukan pada siapapun selain Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalahal insan, al-insan mengacu pada insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Jadi, jika Allah harus menurunkan atau mewahyukan Al-Quran ini kepada siapapun, dan jika orang-orang lain menolak untuk menerima amanah tersebut, maka keberatan yang akan muncul adalah mengapa dia menginginkan untuk menurunkannya, yakni amanah itu. Allah yang Maha Kuasa, yang bahkan tidak mengetahui bahwa amanah yang telah dia percayakan kepada seseorang itu sebenarnya berada di luar batas kemampuannya. Tuhan macam apakah itu? Jawaban atas keberatan tersebut ada dalam kata al-insan, artinya waktu untuk pewahyuan atau penurunan Al-Quran tersebut belum tiba, dan oleh karena itulah tidak diturunkan sebelumnya. Agama-agama sebelumnya yang mewakili kata langit tidak memiliki kemampuan untuk memahami ajaran sempurna Al-Quran, dan karena itulah tidak diturunkan sebelumnya. Orang-orang di dunia secara keseluruhan tidak diberikan ajaran yang luar biasa ini, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Dari sudut pandang sejarah, kemajuan yang telah dicapai manusia dan bagaimana konsep universalitas umat manusia muncul, hal-hal ini belum terjadi sampai terciptanya sang manusia sempurna, yaitu Nabi suci Muhammad SAW. Kemudian melalui beliau, era itu menyingsing bagi umat manusia, era di mana ajaran Al-Quran dapat diikuti dan tanggung jawab yang terdapat di dalamnya dapat dipenuhi. Inilah makna dari kalimat wahamal hal insan. Dengan kedatangan Rasulullah SAW telah dimulai sebuah era perubahan yang baru, di mana semua kemampuan yang tersembunyi di dalam diri manusia yang apabila diperkuat akan mampu manusia memasuki fase kehidupan baru yang lebih besar dengan tujuan untuk menzahirkan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala. Kemampuan-kemampuan ini hanya dapat terjadi melalui Nabi suci Muhammad SAW.